lihat. Kemudian dia itu urainya ini dan standar deviasinya ini, dan dia itu ditemukan kurang lebih adanya korelasi antara dari silikon ini dengan sifat fisika dengan kimia dan tanahan. Maka kita lanjutkanlah analisanya. Oh, berarti kemungkinan ada juga kimia yang mempengaruhi dan juga erosinya nanti. Ini kita lakukanlah pengamatan langsung dan penelitian langsung. Kita lanjutkan. Dan bagaimana secara umum properties dari silikon yang ada di tanah tersebut di Dasumani ini, kita temukan bahwa dalam kondisi rendah dan defisiensi. Umumnya itu rendah dan defisiensi, ini dia. Dan irigasi dan silikon pada irigasi ini adalah rata-ratanya air irigasi 34 ppm, kemudian pada tanah sawah 262, di air sungai 34, irigasi dan air sungai, air sedimen sungai 397, berarti tinggi ya di dalam sedimen daripada di air irigasi dan pada tanah. Artinya apa? Terjadi penimbunan dari sedimen ini karena dihanyutkan oleh erosi. Inilah produksi sawah ini bisa dari 6 ton sampai 9 ton, seperti tadi 6,5 ton dapatnya. Namun konten dari 600 ini silika di tanah 1 hektar itu ini dia. Maka kurang lebih 1080 kg per hektarnya apabila itu yang diperlukan. Ini di sawah ini 1 hektar itu adalah 10 pangkat 6 kurang 43 minus 3 maka ini dia yang di 1064 harus ditambahkan lagi sebagai bentuk pupuk fertilizer yang diberikan, dan ini tidak bisa dicukupi dari air irigasi saja. Dabu terbang dan bahan organik, dan juga tidak ada langsung diberikan pupuk silika, maka mengindikasikan itulah kekurangan sekarang. Bagaimana hubungan sifat kimia fisika tanah dengan di Dasumani ini? Ini dia. Bagaimana fisika kimianya itu kita tengok. Ini berdasarkan lahan sawah, campuran hutan dan sedimen. Ini pH-nya segini, karbon segini, pH-nya segini. Kita tengok spesimen 397 yang lain itu lebih rendah. Ada juga laporan lebih tinggi, namun data-data itu kemudian ini juga masuk KTK-nya CA, MG, KNA dan juga FE. Kita amati juga ini, maka dari data inilah kita temukan dibandingkan dengan beberapa das yang ada di Indonesia, bagaimana kondisi silikon yang ada di tanah Dasumani ini. Ini dibandingkan subdasnya ini rata-ratanya kita ambil. Luasnya ini rata-rata berarti 200, imana lebih tinggi 300 lebih. Tapi dibandingkan di Citarum ini jauh lebih rendah. Citarum 500. Sumani ini 200 cuma, defisiensi. Mendekati defisiensi, tapi bukan defisiensi, masih kurang, rendah, bukan defisiensi, rendah. Sangat rendah. Belum defisiensi. Defisiensi itu lebih kecil dari 300 ya. Ini sudah 300 ini defisiensinya, ini rendah. Citarum 500 dia, masih sedang. Kemudian Kaligaran 400. Set Farm, ini dia 1200 di Jawa, lebih tinggi di Jawa daripada kita. Makanya Jawa itu karena vulkanik juga dan irigasinya juga banyak, maka terjadilah itu masih tinggi. Namun kita jauh lebih rendah dibandingkan di Pulau Jawa kondisinya. Bagaimana peta erosi dan distribusi silikanya, kita baca. Ini kita amati. Inilah hubungan antara silika dengan pH. Semakin rendah pH, makin rendah pula silika tersedianya. Tinggi pH, tinggi pula silika tersedianya. Begitulah silika dengan Fe. Tinggi kecil Fe-nya, tinggi silikanya. Dengan silika dengan karbon. Ini itu ya rata-rata dan apa hubungan. Kemudian total karbon dengan ini apa nih? Mg.
ini apa lebih silika dengan total karbon, ini total karbon dengan ya dengan apa, dengan seluruhannya saja, ini dengan sawah saja, ini dengan sawah saja, dengan sawah tinggi. Nah, jelas kalau dengan sawah saja nampak baru tinggi karbonnya, maka rendahlah silikanya. Sedikit karbonnya, ini mendikasikan apa, bahwa apabila tanah yang karbonnya rendah berarti terlalu lama dia itu dieksploitasi sehingga silikonnya banyak diangkut sehingga jadi kecilnya. Itu dia arti maknanya. Ini silikon dengan Na, jika tidak nampak betul hubungan tapi hubungan kembali sedikit. Ini Ca dengan silikon, tinggi Ca tinggi pula silikon tersedia. Ini juga Si dengan K, tinggi K tinggi pula silikon. Inilah hubungannya. Ini dari pemetaannya tadi itu ya, bagaimana nih erosinya seperti ini distribusinya. Pada daerah yang lereng erosi sangat tinggi, bisa dari 200, maka pada daerah ini bagaimana distribusi silikonnya. Ini kita tengok pada daerah yang besar erosi itu silikonnya itu adalah ini sedang dia. Ini sedang sampai ini itu 350, tapi dibandingkan pada daerah-daerah yang di bawahnya ini datar, ini silikonnya mulai tinggi nih 300, ini adalah rendah 150, cuma ini erosi tinggi sini. Ini juga tinggi daerah ini. Tinggi, kenapa tinggi? Walaupun erosi tinggi sini karena sumbernya itu banyak dari abu vulkanik. Nih, walaupun erosi sini tinggi, tapi ini erosi kan tinggi nih. Tapi apa juga banyak kan? Silikon karena itu pasokannya banyak dari abu vulkanik. Dan juga ada penumpukan abu vulkanik di sini. Maka di sini mengalir, ini jika mengalir nanti maka menumpuk ke sini, maka di sini menjadi tinggi pula. Dia ada kontribusi erosinya. Bagaimana dengan ke bawahnya? Secara vertikal distribusi dari silikonnya dapat kita tengok bahwa pada daerah yang tinggi, ini silikonnya itu sama-sama 600 kan, tetapi ini semakin ke bawah silikonnya juga semakin tinggi, ke atas semakin rendah. Datar rendah juga begitu. Semakin ke atas silikonnya itu adalah rendah, ke bawah tinggi. Berarti ada pencucian ke bawah ini. Pencucian ke bawah. Jadi kurang lebih sama-sama di permukaan datang tinggi itu silikonnya juga terjadi apa namanya ini? Penurunannya dibandingkan ke bawahnya. Tapi datar rendah itu lebih banyak ke bawah. Pencucian ke bawah itu lebih banyak. Penambahan. Oke. Kemudian bagaimana proses validasinya ini? Inilah distribusi dari silikon yang ada di dalam irigasi. Ini dia. Arah ini yang menunjukkan bagaimana erosi itu run off itu membawa dari silikon tersedia itu dari puncak bukit ke dataran rendah. Ini dia, kita amati. Kemudian di sini kita temukan bahwa pada daerah yang ini tinggi erosi, ada sawah di sini, tidak ada sedikit sumbang volume, maka banyak blast disease ditemukan dibanding daerah sekitar Gunung Merapi ini, di mana dia itu masih tinggi silikonnya, drasnya masih sedikit dibandingkan dengan yang lain. Dengan artinya apa? Tinggi pH, maka silikon juga tinggi Fe, tinggi total karbonnya, sedia silikonnya rendah. Ini menandakan tanah sawahnya itu intensif sekali, sehingga 2-3 kali setahun. Pada daerah yang datar rendah, irigasi waternya tinggi, kandungan silikonnya pada tanda-tanda menumpuk ya. Pada daerah ini yang lerengnya itu tinggi erosi, maka silikonnya juga ditemukan lebih rendah. Ini rata-rata 34 ppm silikon yang ada di sungai itu. Lalu selanjutnya apalagi ini? Maka selanjutnya kita amati, inilah bagaimana dibandingkan silikon sungai dari Indonesia dengan Sumani. Ternyata silikon di Sumani ini irigasinya lebih rendah dibandingkan, tidak begitu rendah ya, tinggi juga dibandingkan di daerah yang di Citarum dengan yang lainnya, tapi di tanahnya rendah, sedangkan di irigasinya tinggi, sehingga walaupun tinggi irigasinya tidak bisa juga mensupport kekurangan itu. Bagaimana konsolidasinya? Dengan ini kita tengok bahwa
peta dengan yang didata ini hampir